Halo teman-teman, namo buddhaya. Masih bersama Ibu Ayu. Hari ini kita akan belajar mengenai 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani. Teman-teman tahu tidak bahwa 4 kebenaran mulia ini adalah ajaran Buddha yang pertama kali disampaikan kepada 5 pertapa yang dikenal dengan Dhammacakkappavattana Sutta yang bertempat di Taman Rusa Isipatana, Kota Benares. Apa saja ya 4 kebenaran mulia itu? Apakah teman-teman sudah tahu? Yang pertama adalah kebenaran mulia tentang duka, atau dalam bahasa Pali bisa disebut dengan duka Arya Saca. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu duka? Ya, duka artinya adalah ketidakpuasan, atau biasa orang-orang mengartikan duka adalah penderitaan. Nah, teman-teman, terdapat banyak sekali jenis duka. Namun secara umum ada 2 jenis duka, yaitu duka jasmani atau fisik dan satunya lagi adalah duka batin. Oke, sekarang teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada gambar orang yang sakit demam, ada yang luka, ada yang sakit gigi. Nah, kalau sakit jasmani yang seperti di gambar berarti itu termasuk duka jasmani atau fisik. Nah, sedangkan pada gambar di bawahnya ada anak yang kecewa dan sedih. Nah, kalau kecewa dan sedih itu kan yang merasakan bukan badan kita, tetapi batin kita. Oleh karena itu merupakan contoh dari duka batin. Apa saja contoh duka yang lainnya? Nah, pastikan teman-teman ataupun semua orang tidak lepas dari sakit, sedih, kecewa, tua, dan mati. Nah, semua hal tersebut kan termasuk dalam penderitaan. Semua orang bisa merasakan itu semua. Nah, di antara teman-teman, apakah ada yang tidak pernah sedih? Tentu tidak, bukan? Nah, semuanya itu menandakan bahwa duka adalah nyata dan ada bersama kita. Nah, oleh karena itu, coba teman-teman tulis atau sebutkan jenis duka lain yang pernah teman-teman alami sendiri. Selanjutnya adalah kebenaran mulia tentang sebab duka. Nah, kalau di dalam bahasa Pali disebut dengan duka samudaya Arya Saca. Kalau penderitaan itu ada, pasti ada sebabnya kan? Gak mungkin tiba-tiba kita menderita namun tidak ada sebab yang pasti. Agar kalian tahu sebab dari duka, dengarkan kisah Lobi yang akan Bu Ayu ceritakan ya. Dengar baik-baik. Jadi pada perayaan Tahun Baru Imlek, biasanya anak-anak itu sangat suka karena mereka pasti mendapatkan angpau dari kedua orang tuanya. Nah, si Lobi ini berharap nih Tahun Baru Imlek kali ini dia akan mendapatkan angpau seperti biasanya. Karena pada tahun baru biasanya Lobi ini mendapatkan banyak uang dari orang tuanya. Nah, tanpa sepengetahuan Lobi, ternyata usaha orang tuanya sedang mengalami kesulitan, sehingga tidak mungkin memberikan hadiah tahun baru seperti biasanya. Orang tua Lobi hanya bisa memberikan hadiah sedikit. Tentu hal ini membuat Adi tidak puas, sehingga kecewa dan sedih. Sebaliknya, berbeda dengan kakaknya yang bernama Adi. Dia tidak berharap kalau akan mendapatkan ini dan itu dari kedua orang tuanya. Sehingga Adi pun tidak merasa kecewa dan sedih ketika orang tuanya tidak mampu memberikan hadiah yang besar.
Oke, dari kisah Lobi itu, jadi sebab duka apa ya kira-kira? Ya, sebab duka sesungguhnya karena Lobi itu bukan sedih dan kecewa karena kecil uang yang diberikan kedua orang tuanya, tetapi karena Lobi mempunyai keinginan mendapatkan hadiah yang lebih besar dan keinginan itu tidak terpenuhi. Nah, coba kalau misalnya Lobi tidak berharap, terus orang tuanya hanya mampu memberikan hadiah yang kecil, pasti Lobi tidak akan sedih dan kecewa. Benar? Nah, kalau kalian tadi sudah menyebutkan contoh-contoh dari duka, sekarang coba deh kalian analisis kira-kira apa ya penyebabnya. Yang ketiga adalah kebenaran mulia tentang terhentinya duka. Dalam bahasa Pali dikenal dengan duka niroda arya saca. Nah, terhentinya duka terjadi apabila tercapainya kebahagiaan. Kalau di dalam agama Buddha, kebahagiaan tertinggi adalah nibbana. Nah, nibbana juga disebut sebagai tujuan terakhir umat Buddha. Oleh karena itu, terhentinya duka berarti apabila kita telah mencapai nibbana. Kalau tadi nibbana adalah kebahagiaan tertinggi, Sang Buddha juga menjelaskan tentang kebahagiaan lainnya. Nah, di dalam Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan bahwa ada 4 kebahagiaan yang bisa kita raih. Yang pertama, bahagia karena memiliki kekayaan. Yang kedua, bisa menikmati kekayaan tersebut. Yang ketiga, tidak memiliki hutang. Dan yang keempat, memiliki perilaku yang baik. Nah, teman-teman tahu nggak maksud dari kebahagiaan lainnya ini? Jadi begini, kalau kita sebagai umat Buddha belum bisa mencapai kebahagiaan tertinggi atau nibbana, ya minimal kita meraih kebahagiaan yang 4 tadi. Oke. Nah, kebahagiaan itu bisa kita raih di dalam kehidupan saat ini, sebelum nantinya kita meraih kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Kira-kira selain kebahagiaan tertinggi atau nibbana, teman-teman bisa raih kebahagiaan yang seperti apa ya? Bisa sebutkan? Oke, misalnya teman-teman bisa bahagia karena sehat, betul? Karena kalau teman-teman sakit, pasti merasa menderita. Sedangkan kalau sehat, nanti bisa menikmati apa yang sedang dimiliki. Terus bisa juga bahagia karena memiliki teman yang baik. Ya, itu termasuk contoh-contoh kebahagiaan lainnya selain nibbana. Nah, teman-teman boleh cari yang lain, contoh kebahagiaan yang pernah teman-teman rasakan. Oke? Selanjutnya yang terakhir ada kebenaran mulia tentang jalan terhentinya duka. Wah, kira-kira apa ya jalannya? Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu bahasa Palinya. Bahasa Palinya yaitu dukkha nirodha gamini patipada arya saca. Teman-teman bisa ingat? Oke, apa saja ya kira-kira jalan untuk menuju terhentinya duka? Nah, kita harus melaksanakan jalan mulia berunsur 8. Nah, yang biasanya dikelompokkan sebagai sila, samadhi, dan panya. Jadi itu teman-teman kita harus
melatih jalan mulia berunsur 8 ini setiap harinya, jadi supaya kehidupan kita lebih baik dan nantinya kita bisa merealisasi nibbana. Seperti itu. Nah, untuk di kehidupan sehari-hari kita juga bisa terapkan jalan mulia berunsur 8 ini. Nah, contohnya nih, perbuatan benar. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ingin bahagia, jalannya adalah melakukan perbuatan benar. Berarti kita harus melaksanakan sila dan pancadharma. Betul? Nah, kalau kita perbuatannya tidak benar, akibatnya apa? Menderita. Betul. Jadi, kita harus selalu melatih ke-8 ini supaya hidup kita bahagia dan kita bisa merealisasi nibbana. Kalau teman-teman jalan menuju terhentinya dukkha apa? Supaya teman-teman bisa memperoleh kebahagiaan yang teman-teman inginkan. Nah, coba sebutkan. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Ibu Ayu. Nah, kita bertemu di materi berikutnya. Sampai jumpa. Namo Buddhaya.